record. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan bakteri, virus, dan imunitas yang ditinjau dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini menarik sekali untuk pembahasan terkait bakteri, virus, dan banyak sekali yang telah dijelaskan di Al-Quran, kemudian ada beberapa yang di hadis. Kemarin kita digembarkan dengan wabah pandemi, terutama COVID-19, dan banyak sekali korban material, korban jiwa, kemudian pengaruhnya di berbagai negara itu sangat kompleks sekali, yang hampir semua menanggapinya dan mengubah tatanan dunia. Jadi yang mulanya kita secara offline, secara tatap muka, dan kita dengan offline, dengan online semua. Dan untuk akses antar individu itu juga dihalangi. Ternyata di zaman Nabi itu juga pernah mengalami masa pandemi. Masa pandemi dulunya beda dengan sekarang. Kalau kita udah ditinjau dengan peralatan modern, kemudian screening untuk pemeriksaan, kemudian ditinjau dengan pemeriksaan lab. Jadi untuk identifikasi apakah ini secara mikrobiologi bakteri masuk ke virus itu mudah. Kalau dulu masih belum secanggih sekarang ya. Jadi tapi ada kemiripan, saya ambil ada kemiripan bahasanya zaman dulu itu saat pandemi juga intinya dulu zaman Nabi mengalami pandemi itu memperkecil atau mengurangi aktivitas di luar yang mana itu akan berpengaruh di penurunan penularan. Oke. Oke, sebelumnya saya lihat di capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini kita jelaskan bahwasanya bisa eh, harapannya nanti bisa mengetahui, mendefinisikan apa itu bakteri, virus, darah, DNA, kemudian racun, toksin juga apa itu imunitas menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian di sisi lain kemarin sudah bahas terkait sains pada embriologi, kemudian pada astronomi dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan lebih kecil lagi, skala mikrobiologi. Kemudian kita singgung tentang satu ayat terkait di dalam Al-Quran ini berkaitan dengan mikro. Dijelaskan bahasanya di Al-Quran sendiri ini ada istilah atom. Atom ini sendiri biasanya kalau di dalam istilah Al-Qur'annya itu seperti biji zarah atau juga seperti biji sawi untuk perumpamaan. Kalau di Al-Qur'an itu kan ada makna kias ya, makna apa itu balagohnya, kemudian ada makna uh, matanya bagaimana secara gramatika Arabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu fi syahni wa ma tatslu minhu min qur'anu wa la ta'malun wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan itu fi itu nafi pemaya suhu ar bika min mithwali daratin fil ard. Daratin dari kata zara, yaitu sebesar biji atom, fil arti wala fis sama'i wala asdaharu min dalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Yang terjemahannya, sekiranya tidaklah engkau Muhammad ini berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, ini tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu lakukan. Rasanya tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhan, biarpun itu sebesar zarah itu kalau di makna literasinya itu ya atom tadi, baik di bumi maupun di langit.
Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu. Dan semuanya itu tercatat di Lahful Mahfuz. Database-nya semua kehidupan, takdir, koder-koder di Lahful Mahfuz. Oke, kita masuk ke pembahasan sainsnya. Kita ketahui untuk ilmuwan khususnya di bidang fisika itu sudah memprediksikan atau sudah meneliti ini secara struktur yang paling kecil. Bahasanya struktur yang paling kecil ini adalah atom. Tapi setelah ditelusuri, atom ini ada subbagiannya juga. Ada yang namanya neutron, ada yang namanya proton, ada yang namanya elektron. Jadi di dalam atom ini dipecah lagi menjadi sub-subnya tadi, yang penyusunnya itu menjadi elektron, neutron, dan proton. Belum lagi nanti ada nukleusnya atau intinya dari atom itu sendiri. Kemudian secara kalau di dalam sains itu ada istilah fisika kuantum. Kuantum ini biasanya concernnya di bidang ini. Kalau Bapak Ibu suka film apa itu Ant-Man, nah, ada uh, dijelaskan bahasanya di dalam film Ant-Man ini kan ada alat untuk yang berbesar dan memperkecil objek. Itu pernah yang Hank itu pernah dia tersesat di dunia kuantum. Kuantum itu dunia yang lebih kecil dari ini atom itu dia, sehingga dimensi waktu, tempat dan lain-lain tidak berpengaruh di sana. Dan nanti kita bahas selanjutnya kalau itu. Oke, kemudian kita naikkan ke atas lagi untuk ukurannya. Jadi kita punya eh, makhluk ciptaan Tuhan itu beraneka ragam ya. Ini ada bakteri, kurang lebihnya ukurannya 2 mikrometer. Ada yang jenis pitovirus, ada yang mimivirus, ada tifo, bacteriophag, bakteri HIV, Zika, parnovirus ya. Ternyata ada lebih kecil lagi. Yang mana ini tidak bisa dilihat di mata telanjang. Kalau secara mata telanjang kan terbatas untuk penglihatannya. Makanya dibantu dengan yang kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu, khususnya ATLM ya, dengan bantuan senjata mikroskop untuk melihat. Tapi untuk yang skala sekiranya skala lebih kecil lagi, seperti apa ini, melihat virus dengan ukuran sekian, apalagi yang virus bakterium ini, itu dia harus punya mikroskop elektron karena perbesarannya lebih dari 1 juta kali, lebih banyak daripada mikroskop biasa. Kalau yang bakteri TB itu relatif bisa digunakan di mikroskop binokuler dia. Oke, nah ini gambar ini udah viral sekali untuk masa kemarin ya, untuk COVID-19 jenis strainnya. Ada juga dia bermutasi tergantung di tiap-tiap analogi fisiologisnya manusia. Ada yang Omikron, ada yang apa itu yang terbaru kemarin itu Delta, ada yang Senta Mikron dan lain-lain. Nah, itu perkembangannya itu tergantung anatomi fisik manusia. Maka dari itu strain-strainnya itu nanti dia akan berubah tergantung ras dan lain-lain, dan itu yang sangat sulit untuk eradikasinya, untuk apa itu, untuk menghapus, sehingga untuk menurunkan kasus ini kemarin juga hampir 2 tahunan ini bisa teratasi. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan uh, yang di dalam tadi kemarin ini sama kayak yang kita bahas secara embriologi. Semua kholaknan mufatan, kholakotan, faholakonal, alakotan, muhdatan, faholak, al muhdatan, itu fakasaunal itu malahmu.
summa ansa'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemarin kita sudah jelaskan misalnya di dalam surat Al-Mu'minun ini air mani yang kami jadikan ini menjadi segumpal darah. Kemudian lalu segumpal darah ini dibungkus lagi menjadi segumpal daging. Di dalam daging ini nanti kita masukkan ke jadikan tulang belulang, kemudian tulang belulang ini kami bungkus dengan daging kembali, maka secara individu terbentuklah makhluk hidup yang terbentuk. Semuanya ini tercipta dengan suci Allah, dengan pencipta yang paling baik. Jadi kalau secara sains Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat bahasanya di dalam tubuh ini kan ada DNA, dan ada RNA. RNA nanti kita disusun dengan kromosom. Kromosom ini nanti menggumpal menjadi kromatin. Kromatin nanti dibungkus dengan protein histon menjadi suatu yang namanya segumpal darah tadi. Protein histon nanti ini belum segumpal darah nih, masih ukuran molekuler. Protein histon nanti menjadi berkembang lagi menjadi sebuah sel. Kemudian dari situ menjadi jaringan. Jaringan nanti berkembang lagi menjadi organ. Organ bisa organ paru, organ otak, dan jantung, itu kan satu kesatuan menjadi sistem organ. Sistem organ nanti berkembang lagi dari berbagai sistem organ tadi membentuk individu yang namanya manusia tadi. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau di dalam tulang belulang ini kan ada yang namanya bone marrow. Bone marrow itu pabriknya sel darah putih, sel darah merah. Si pembuatnya di sana, pabrik untuk pembuatan di situ. Maka dari itu kalau biasanya terjadi failure, kerusakan di tulang belulang ini berpengaruh sekali terhadap ketahanan tubuh, terutama produksi pada sel-sel darah putih. Oke, kemudian kita masuk lagi ke pembahasan berkaitan dengan sel. Di dalam Quran dijelaskan tadi untuk mekanisme pembentukan makhluk hidup, Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menjelaskan ada perkembangan kejadian manusia ini di dalam sel hidup, yaitu segumpal nutah atau sperma, yang sperma ini merupakan satu union atau bersel satu, uniseluler. Pada di pengamatan mikroskop ini biasanya bisa dilihat untuk sel-sel, apalagi saat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan sperma, ini kan sudah terlihat dalam bentuk sel, cuma itu selnya satu. Kemudian di mikroskop ini biasanya makhluk hidup baru ini dia berkembang biak yang bentuk multiseluler atau bersel-selnya dalam jumlah makro. Maka dari itu kalau sperma ini dia dibuahi dengan ovum, kemudian berkembang menjadi zigot. Zigot ini kan nanti dia berkembang tergantung masa perkembangannya, 7 minggu, kemudian 14 minggu, sampai mentok 9 hari 10 bulan. Maka dari itu, dari yang uniseluler menjadi multiseluler. Oke, kemudian kita masuk ke tokoh saintis dari Islam. Saya ambil contoh ini Avicenna. Bahasa nama kerennya di Eropa itu beliau terkenal Avicenna. Nama aslinya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini memang dia lahir pada abad pertengahan dinasti Umayyah, kemudian pada pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid. Dinasti Umayyah itu paling jaya-jayanya. Dia lahir di Baghdad, atau dulu itu di Persia, sekarang di Irak.
beliau merupakan bapak kedokteran dunia samsat. Ilmunya itu bisa digunakan sampai kedokteran modern abad ke-19 terkait penemuan-penemuannya, apa itu dengan berbagai anatomi fisiologisnya itu berkembang pesat. Bahkan zamannya beliau itu sudah mengenal bedah modern, bedah manusia pada zaman modern tersebut. Kalau Bapak Ibu suka filmnya, saya rekomendasikan itu ada film yang berjudul Physician. Physician ini ya intinya bercerita dengan biografi Ibnu Sina, yang mana muridnya itu berasal dari London, belajar ilmu. Kalau dulu itu istilahnya masih ilmu tabib, karena belum ada generalisasi terkait uh, pasterisasi keilmuan. Di lain sisi hebatnya beliau ini tidak hanya pakar ilmu kedokteran, tapi itu beliau juga seorang farmasis. Banyak sekali racikan dari herbal, obat-obatan itu yang rekomendasikan dari beliau. Belum lagi beliau ini juga pakar filsuf atau ahli filsafat, yang dia memadukan antara filsafat Yunani dengan yang dimiliki dengan, kalau orang dulu itu terkenalnya polyglot, ya. Dia bisa menguasai dalam satu bidang. Kalau sekarang kan sudah di general, sudah dispesifikasi. Yang humaniora ya, atau yang sosial itu sudah ada skopnya sendiri. Dan dipecah menjadi yang eksakta atau yang medis biasanya. Nah, Gunusina ini saya terangkan sedikit terkait penemuannya berkaitan dengan uji kemujaraban obat atau uji efektivitas biasanya. Obat herbal itu suka dia menguji tumbuhan apa yang sekiranya berefek untuk proses apa itu, misalkan untuk menghambat bakteri dan lain-lain. Kemudian tumbuhan apa yang berefek yang sekiranya berguna untuk efektivitas penyembuhan penyakit tertentu. Itu pertama kali yang melopori prinsip penelitian secara klinis itu beliau, Ibnu Sina, dalam hal fondasi dari penelitian secara klinis dan farmasi modern itu dia kembangkan baru pada abad modern itu diadopsi oleh Robert Koch. Robert Koch ini penemu bakteri tuberkulosis. Dia dalam penelitian mikroorganisme ini kemudian ada yang istilahnya namanya postulat Koch. Postulat Koch ini seperti riset yang dilihat dari secara penelitian di bidang medisnya sama bagaimana farmakologinya. Beratnya kita misalkan mau meneliti kecombrang. Kecombrang ini dibuat secara efektivitas, misalkan ekstrak atau nano dan lain-lain dibuat metodenya. Nah, kemudian itu dimasukkan di dalam hewan percobaan. Kita lihat efek dari kecombrang ini sebagai misalkan penurun demam. Bisa nggak dilihat? Nah, itu zaman Ibnu Sina itu udah duluan pernah dilakukan. Sehingga Barat ini kan banyak sekali mengadopsi keilmuan-keilmuan dari Timur Tengah, terutama zaman dinasti Abbasiyah. Ya. Maka dari itu, Barat dulu itu masih dalam dunia dark period, periode kegelapan. Barat itu belum apa-apa daripada kemajuan di bidang sainsnya Islam. Cuma sekarang dibalik, Baratnya udah apa itu udah maju jauh, kita masih masih sibuk dengan sana sini, apalagi sama Islam masih dibenturkan sana sini gitu ya. Itu maka dari itu pendekatan dari Ibnu Sina yang saintifik sekali itu harus kita kembangkan dalam arti lebih mengedepankan logika, logik ya. Ini seperti ini untuk proses eh, penelitian beliau.
Ini kita lihat hewan coba, ini yang sehat, ini yang disuntikkan. Apa itu? Penyakit, misalkan dia diinjeksi sama bakteri tertentu. Dia di sini pertama mikrobiologi ini ditemukan cara survive atau tidak di dalam objeknya ini hewan coba. Setelah itu diambil darahnya, misalkan diambil darah tikus, itu bagian farmakologi kan, diambil darah tikus, kemudian misalkan di culture di media, misalkan BAP di sini, kira-kira dilihat di sampel mikroskop ditemukan nggak bakterinya di sini. Kalau sini, kalau berarti kalau nggak ditemukan, oh tidak terjadi patogen. Oh ternyata ada ini makhluk hidupnya di sini yang tumbuh kayak putih-putih ini. Misalkan pada apa itu, pada bakteri MC misalkan terdapat E. coli di sini. Ternyata dia tumbuh di media ini. Setelah itu tumbuh diisolasi, eh, di suspek ini, kemudian dia misalkan ada perlakuan lagi, ditambah lagi dosisnya, misalkan berefek apa tidak untuk animalnya gitu. Oh ternyata setelah ditambahkan lagi pertumbuhan bakteri, setelah dikultur di media ini tambah banyak lagi dia. Nah, biasanya di sisi lain juga bisa hewan coba ini dibedah anatominya, kemudian dibedah kira-kira di dalam tubuh ini terus mengalami apa saja, dilihat patogenisnya pada organ limpa dan lain-lain gitu. Oke, kemudian kita masuk ke lebih terlihat lagi dengan mata telanjang. Saya ambil Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahil ayarifa mathalan ma batu idatang fa'afokoha. Biasanya sungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu sekiranya dalam membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk ini kan lebih kecil dari itu, beliau itu enggak, kiranya perumpamaan kekuasaan Allah itu enggak malu, karena bumi, langit dan seisinya ya semuanya hakikatnya milik beliau, milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, ternyata nyamuk ini juga disinggung di dalam Al-Qur'an secara sains. Ini nyamuk juga menjadi vektor. Vektornya pada virus dengue. Sisi lain juga bisa menjadi vektor pada apa ini, ada filariasis, ada kaki gajah biasanya. Wuchereria burgi, atau pada parasit cacing gajah. Jadi ternyata nyamuk ini juga menjadi vektor di dalam tubuh sendiri ini. Untuk mekanismenya ini udah, saya rasa udah familiar untuk dalam nyamuk ini. Nyamuk ini yang terhinggap, misalkan dia apa ini, terhinggap terinfeksi sama dengue, dia menyuntikkan di sini. Sporozoidnya menyebar. Kemudian bermigrasi ke liver. Liver pada stadium season. Biasanya pada fase ini kan bisa dilihat dengan pengecatan darah tepi, dilihat kira-kira eritrositnya yang bagaimana yang itu. Kemudian berkembang lagi masuk ke mesozoid, dia mesozoid, kemudian pecah lagi yang masuk ke gametosit. Ini bisa dilihat terjadi infeksinya. Kemudian trombozoid, kemudian ke season lagi, tergantung. Ini udah secara klinis, gejala klinisnya udah secara manusianya demam tinggi, untuk dilihat IgM, IgG-nya bagaimana gitu. Dia akan setidaknya akan dilihat dipantaunya dengan pembacaan labnya. Oke, kemudian ada lagi Ibnu Rosid. Ini juga termasuk masa lahir di masa keemasan, yang menulis ensiklopedia kedokteran.
Baratnya beliau ini babonnya kitab untuk rujukan sampai sekarang ini, saat itu menulis terkait dengan smallpox atau penyakit cacar yang mampu bisa bertahan karena tadi yang imunitas tersebut. Kemudian ternyata abad ke-17 Bapak Imunologi Dunia yaitu Edward Jenner itu juga melakukan penelitian yang sama. Dan ternyata juga orang-orang yang pernah sakit, kemudian korengnya itu diambil, kemudian korengnya di screening, dibersihkan, kemudian disuntikkan lagi ke manusia, ternyata itu efek dalam tubuhnya yang dulu penyakit cacar itu juga demamnya tinggi, itu bisa menurunkan demam tersebut. Ternyata itu cikal bakal eh, produksi dari vaksin seperti itu, adopsinya seperti itu. Kemudian orang tersebut ini tidak terserang kembali penyakit disebabkan oleh virus tersebut. Kemudian pada ilmu uh, abad ke sekarang ternyata itu bisa diaplikasikan. Kemudian pada surat ayat apa ini, pada surat Yasin ayat ke-36 ini dijelaskan makhluk yang belum atau tidak ketahui oleh ternyata pada abad ke-20 ini ada istilah-istilah baru penyakit yang memang belum diidentifikasi apakah itu semacam golongan virus atau bakteri dan lain-lain. Kemudian dalam sejarahnya di Asia, Eropa ini pernah mengalami zaman dark, zaman kegelapan. Karena apa? Wabah pes, Yersinia pestis, Black Death. Black Death ini, oh ya, untuk yang filmnya Ibnu Sina ini memang mengadopsinya pada penyakit Black Death ini. Terjadi wabah, ternyata ini menyebar, hampir di sepertiga penduduk ini mati. Khususnya yang jadi korban itu Eropa, apa ini bangsa-bangsa Eropa. Ini menyebar juga di Timur Tengah, Mesir, Suriah, eh, di Mekah. Kalau di Asia Tenggara belum belum tahu infonya ya. Black Death malah khususnya di Indonesia itu malah abad ke 18 ke 19. Ternyata disebabkan oleh vektornya itu tikus-tikus pengerat itu. Tikus-tikus pengerat itu kan banyak sekali itu yang berkeliaran itu di dalam tersebut untuk menciptakan. Sehingga kalau zaman dulu kan belum belum tahu ya itu kan. Di dalam hipotesisnya Ibnu Sina itu dideteksi orang yang matinya Black Death itu kan ada kayak benjolan-benjolan merah, benjolan hitam maaf. Hitam itu nanti dikowek, baratnya diambil spreadnya, kemudian diamati di kaca pembesar. Pada pada apa itu saat diamati itu jadi ada vektornya itu kutu loncat. Kutu loncat itu banyak sekali pada tikus. Sehingga wabah kalau di Ibnu Sina tikusnya dihapus semua untuk memperblok terjadinya penularan. Ya, ini fenomena kayak plague doctor ya. Caranya kayak kostum untuk APD lah kalau sekarang. APD untuk kalau sekarang kan masker gitu untuk mengurangi penularan karena terjadi kontak langsung sih pada Black Death itu. Ini ini kostum yang ikonik. Biasanya itu malah digunakan untuk horor. Padahal ini ya zaman dulu ini kostum ikonik untuk mengurangi terjadinya persebaran wabah pes Black Death tadi. Kemudian eh, secara imunitas dan perspektif Islam dalam saya ambil pada Kutibah Imam Suyuti. Imam Suyuti ini tokoh Islam yang alim alamahnya, ya menguasai Al-Quran hadis dan juga bagi bagian juga perawi-perawi hadis sarah dari Bukhari Muslim dari beliau Imam Suyuti.
dijelaskan dalam kitab Rawahu Al-Waun Al-Akbar At-Taun. Nah, di zaman Nabi itu ada penyakit yang namanya penyakit taun itu tadi, mengalami masa pandemi sehingga dikurangi persebarannya, di mana tersebar ini terkena taunnya ini seseorang yang pernah sembuh, kemudian bila terkena lagi dia akan sehat, sehingga dokter ini berkesimpulan nah, kondisi ini memang terjadi penurunan imunitas dalam tubuh, kadang sakit kadang tidak, untuk hipotesanya seperti itu. Kemudian ada lagi sekelompok terkena taun ini muncul kembali gejalanya yang saat terdahulu. Kemudian para dokter atau tabib zaman sebelum disimpulkan eh, dalam arti hipotesanya kan hanya satu. Kemudian kok ini muncul kembali. Nah, kalau zaman sekarang kan bisa dideteksi, oh ternyata dia punya riwayat IgG tadi yang pernah terinfeksi zaman dulu. Kita ambil ke surat Ali Imran ayat 151. Bahasa Rabbana ma'alak bahada badila subhanaka wa qina adzabannar. Bahasanya dari penciptaan tadi itu ada hikmah semua di balik pandemi, di balik kasus dan lain-lain untuk menciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Oke, mungkin sekilas dari saya untuk materi sore hari ini.